Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas suatu hal yang menarik, bukan mengenai Kortex, tetapi mengenai tindak pidana korupsi. PT Arion Indonesia laporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melibatkan pejabat DJP Jawa Timur 3. PT Arion Indonesia yang diwakili oleh Trion Law Firm telah resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK pada 10 Maret 2025. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kantor Wilayah Jawa Timur 3 yang melakukan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak PT Arion Indonesia untuk tahun pajak 2019. Adapun pihak-pihak yang dilaporkan dalam kasus ini adalah 1. Inisial WP selaku Supervisor Pemeriksa PT Arion Indonesia tahun pajak 2019. 2. Inisial HS selaku Ketua Tim Pemeriksa PT Arion Indonesia tahun pajak 2019. Dan yang ketiga, inisial EWB sebagai anggota Tim Pemeriksa PT Arion Indonesia tahun pajak 2019. Ketiganya merupakan pejabat di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Dugaan tindak pidana korupsi ini bermula pada April 2023 saat pengujian pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Dugaan tindak pidana korupsi ini bermula pada April 2023 saat pengujian pemeriksaan lapangan yang dilakukan di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3. Meskipun pengujian pemeriksaan telah berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terlapor tetap melanjutkan pengujian tersebut. Dalam kesempatan tersebut, terlapor diketahui mengatakan Pak G enak, gak usah bertele-tele, yang merujuk kepada inisial IGA, salah satu konsultan pajak terbesar di Malang. Kemudian, pada 11 Mei 2023, pelapor menemui IGA, konsultan pajak yang disebutkan oleh terlapor saat pemeriksaan lapangan. Dalam pertemuan tersebut, IGA meminta pelapor untuk menyediakan uang sebesar 2 miliar rupiah yang harus dibayar oleh PT Arion Indonesia sebagai pembayaran pajak untuk tahun pajak 2019. Berdasarkan fakta yang ditemukan, terdapat 4 dugaan tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan terhadap para pelapor. Antara lain, yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Dugaan penyalahgunaan wewenang terjadi saat pelapor selaku pemeriksa pajak di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3 tetap melanjutkan pengujian pemeriksaan lapangan setelah batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi melampaui kewenangan yang diberikan oleh jabatan pemeriksa pajak. Yang kedua, pemerasan dan gratifikasi. Dugaan pemerasan muncul dari pengarahan terlapor kepada pelapor untuk berhubungan dengan konsultan pajak IGA yang kemudian meminta uang sejumlah 2 miliar rupiah sebagai pembayaran pajak PT Arion Indonesia. Permintaan tersebut dapat dikatakan sebagai pemerasan dengan terlapor menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Yang ketiga, kolusi dan konspirasi dalam praktik perpajakan. Dugaan kolusi muncul karena adanya indikasi kerjasama antara terlapor dengan konsultan pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar oleh PT Arion Indonesia. Praktik semacam ini mencerminkan adanya konspirasi dalam memanipulasi proses perpajakan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Yang terakhir, potensi kerugian negara. Pengaruh pihak tertentu dalam proses pemeriksaan pajak dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penentuan kewajiban pajak PT Arion Indonesia yang berpotensi merugikan negara. Tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh terlapor berhubungan dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di antaranya, pasal 275
huruf B UU KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang berbunyi dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Setiap orang yang melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 603 Undang-Undang KUHP yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Selanjutnya pasal 604 Undang-Undang KUHP yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Selanjutnya pasal 605 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUHP yang berbunyi ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Setiap orang yang A. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. B. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Serta ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 3 dan paling banyak kategori 5. Dan yang terakhir pasal 606 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi ayat 1 setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana paling banyak kategori 4. Serta ayat 2, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 4. PT Arion Indonesia berharap laporan ini dapat segera diproses KPK agar tindakan tegas dapat diambil terhadap terlapor dan keadilan dapat ditegakkan. Perusahaan berharap agar proses hukum berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas serta memberikan efek jera terhadap korupsi di lingkungan pemerintahan dan perpajakan. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk video selanjutnya.